Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, mekanisme yang ketiga itu unconsolidated undrained atau UU. Pada UU, first loadingnya drainage not permitted atau unconsolidated, ya. Sama halnya pada second loading, juga drainage not permitted atau undrained, sehingga dalam kondisi undrained akan terjadi build up pore pressure dan kita harus menggunakan konsep total stress, ya. Nah, hanya saja sedikit ada perbedaan, ya, di dalam loadingnya, ya. Oke, jadi untuk loading yang pertama harus overburden dulu, ya. Oke, loading. Yang pertama overburden. Kenapa bukan dari combining? Karena untuk kondisi unconsolidated dia mudah, begitu apply confining dia mudah fail, ya, mudah fail. Jadi ketimbang kita tidak bisa melakukan pengujian, maka kita apply dulu overburden stressnya atau overburden pressure, di mana total stressnya sigma 1 sama dengan sigma dot, ya, sigma dot dash, dan sigma 3 sama dengan sigma dot dash. Ini overburden. Tentu tidak ada pore water pressure build up, ya. Neutral stress U sama dengan 0, U sama dengan 0, ya. Kemudian effective stress sigma 1 dash sama dengan sigma dot dash, sigma 3 dash sama dengan sigma dot dash. Setelah overburden apply, maka kita mengapply confining pressure, ya, sebesar delta sigma 3. Maka pada total stressnya sigma 1-nya menjadi sigma dot dash ditambah dengan delta sigma 3, ya. Dan pada sigma 3-nya sama dengan sigma dot dash ditambah dengan delta sigma 3 karena dia combining pressure, ya, pada semua arah, baik dia vertikal maupun horizontal. Nah, karena dia di dalam kondisi unconsolidated, tentu terjadi pada combining pressure, tentu terjadi pore pressure build up sebesar delta sigma 3, ya, delta sigma 3. Oleh karena itu sigma 1 dash sama dengan sigma dot dash dan sigma 3 dash sama dengan sigma dot dash. Oke. Kemudian aksial loadingnya sebesar delta sigma 1. Maka total stressnya sama dengan delta sigma dot dash ditambah delta sigma 3 ditambah delta sigma 1. Sigma 3-nya sama dengan sigma dot dash ditambah delta sigma 3. Nggak ada delta sigma 1 karena hanya aksial. Kemudian U-nya adalah delta sigma 3 ditambah delta sigma 1, U-nya delta sigma 3 ditambah delta sigma 1. Maka efektif stressnya sigma 1 sama dengan sigma dot dash dan sigma 3 dash sama dengan sigma dot dash dikurang dengan delta sigma
1 ya. Oke. Nah, untuk lingkaran more-nya oke. Jadi delta sigma 1 B dan A ya. Nah, ini menjadi sigma 1 B, kemudian sigma ini menjadi delta sigma 1 delta sigma 1 so ya. Kemudian ini jadi sigma dot dash ditambah sigma 3 delta sigma 3A delta sigma 3A. Kemudian yang ini sigma dot ditambah delta sigma 3B. Jadi ini adalah delta sigma sigma 1A. Kemudian ini sigma 3A. Ini sigma 3B. Maka envelopnya ya, mana ini adalah P undrained sama dengan 0 ya. Kemudian ini adalah charge. Oke. Nah, pada UU itu dia quick test ya, paling cepat di antara CU dan CD. Dan jadi UU itu adalah quick test, cepat ya. Kemudian tentu dia ada pressure build-up ya. Kemudian yang didapatkan parameternya CU, di mana PU-nya 0. Oke. Dan cocok untuk rapid construction untuk short term stability. Oke. Nah, kalau kita sebagai penutup pembahasan kuliah khusus untuk analisis kuat geser tanah, di manakah kita ya? Saya ulangi kembali, bagaimanakah cara membedakan atau paling tidak pada kondisi manakah kita menggunakan CD atau CU atau UU ya. Contohnya yang paling sederhana misalnya mana bagus kita tulis ya, di sini ya.
geser. Misalnya kembali lagi pembangunan bendung. Oke. Mana penimbunannya bertahap misalnya ya. Nah, kalau kita ingin melihat short term stability, ya, short term stability-nya, misalnya kita langsung timbun ini, timbunan pertama, disusun lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, terus kita mau lihat deformasi pada tanah dasar dan juga pada timbunan setelah selesai konstruksi. Pas setelah selesai konstruksi, maka kita menggunakan parameter untuk tanahnya, kuat gesernya adalah parameter UU, ya. Jadi rapid construction, begitu selesai kita mau tahu stabilitasnya, maka kita menggunakan UU. Terus misalnya, saya ulangi dari yang tadi penjelasan, misalnya sudah digenangi, sudah dibangun ya, stabil misalnya. Kemudian kita mau lihat bagaimana kalau ada air, kemudian airnya ini diturunkan, taruhlah ini bendung, airnya diturunkan, dan kita mau lihat bagaimana pengaruh drawdown dari permukaan air ini yang diturunkan, drawdown terhadap stabilitas timbunan atau bendung dan tanah dasarnya, maka kita menggunakan, atau drawdown, maka kita menggunakan parameter apa? CU, Consolidated Entry. Terus misalnya kita sudah timbun, bendungan ini sudah bekerja dengan baik, dan kita mau lihat dalam jangka waktu yang lama, misalnya dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, bagaimana stabilitas bendung dan tanah dasarnya, maka kita menggunakan parameter long term, yaitu CD. Oke. Nah, pada construction ya, untuk long term ya, kalau long term saya tulis. Oke. Jadi kalau untuk rapid, ya, jadi pada rapid ya, pada rapid construction untuk short term stability, maka persamaannya adalah apa? UU ya. Apa tadi? UU, CU dan CU ya. Maka persamaannya adalah S sama dengan CU ditambah sigma tangent PU ya. Kalau drawdown, S sama dengan CCU ditambah, untuk drawdown, untuk CU, sigma tangent BCU ya. Nah, untuk long term, S sama dengan C dash ditambah sigma dash ditambah tangent B dash. Nah, itu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, akan kita diskusikan via WhatsApp group, dan saya akan berikan penugasan untuk membantu pemahaman kita tentang mata kuliah ini. Terima kasih.